Berjumpa kembali saudara, mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga waktu kebangkitannya? Saudara, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa setelah bangkit dari kematian, Yesus tidak langsung naik ke surga? Mengapa dia masih tinggal di bumi selama 40 hari sebelum akhirnya naik ke surga? Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak mati. Ini lucu saudara. Tetapi langsung diangkat ke surga oleh Allah. Namun apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Hari ini kita akan bahas dengan mendalam berdasarkan Alkitabiah dan berdasarkan sejarah. Mari kita bersama-sama. Saudara, yang pertama, fakta sejarah Yesus benar-benar mati di kayu salib. Sebelum kita membahas kenaikan ke surga, kita harus menegaskan satu fakta utama bahwa Yesus benar-benar mati. Dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 34, tentara Romawi memastikan kematian Yesus dengan menikam lambungnya dengan tombak. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, tindakan ini bukan sembarangan saja. Ini adalah prosedur standar Romawi untuk memastikan kematian. Memastikan kematian seseorang di kayu salib. Nah, jika Yesus tidak benar-benar mati, dia tidak mungkin bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, jika Yesus tidak benar-benar mati, dia tidak mungkin bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuatan. Yesus juga dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, tertulis dalam Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Kuburnya dijaga oleh tentara Romawi juga dalam Matius 27 ayat 62. Semua ini menunjukkan bahwa kematiannya bukan rekayasa atau tipu daya. Yang kedua, mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga setelah bangkit? Setelah bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga, melainkan tinggal di bumi selama 40 hari. Mengapa, saudara? Ada beberapa alasan yang kuat. Alasan yang pertama, menunjukkan bukti kebangkitannya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, saudara. Dalam Yohanes 20, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan Lukas 24, Yesus menampakkan diri kepada muridnya sedang berjalan di Emmaus, kepada para murid-muridnya termasuk Thomas yang meragukan, tertulis dalam Yohanes 20, kepada lebih dari 5.000 orang, 1 Korintus 15. Jika Yesus langsung naik ke surga tanpa menunjukkan dirinya, saudara, jika Yesus langsung naik ke surga tanpa menunjukkan dirinya, bagaimana para murid bisa percaya dan bersaksi bahwa dia benar-benar bangkit? Tanpa bukti nyata ini, kebangkitan bisa saja dianggap hoax atau ilusi. Yang kedua, menggenapi rencana Allah dan memberi amanat agung. Yesus memiliki misi setelah kebangkitannya, yaitu memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 10 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tanpa perintah ini gereja tidak akan lahir dan menyebar ke seluruh dunia. Yang ketiga, saudara, Yesus harus naik ke surga dengan cara yang nyata. Yesus naik ke surga dengan cara yang nyata. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 9, Yesus naik ke surga secara terlihat oleh para murid. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Gitu, saudara. Nah, ini adalah bukti bahwa kenaikan Yesus bukan sekedar peristiwa rohani atau metaforis, melainkan peristiwa yang nyata dan historis. Jika Yesus langsung naik, atau jika Yesus langsung diangkat tanpa saksi mata, bagaimana kita bisa yakin bahwa dia benar-benar naik ke surga? Ketiga, saudara, menyanggah pandangan bahwa Yesus tidak mati dan langsung diangkat. Ada pandangan bahwa Yesus memang tidak pernah mati menurut mereka, melainkan langsung diangkat oleh Allah seperti Henokh dan Elia. Ini adalah klaim yang bertentangan dengan Alkitab. Karena yang pertama, Yesus sendiri berulang kali menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Tertulis dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu, saudara. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dia yang memberi. Yang kedua, saudara, jika Yesus tidak mati, maka pengorbanannya sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Keselamatan kita terjadi karena Yesus mati dan bangkit kembali. Amin. Jika Yesus tidak mati, maka tidak ada pengorbanan darah yang bisa menyelamatkan kita. Saudara, Yesus benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Dia tidak langsung naik ke surga karena dia memiliki tujuan. Tujuan yang pertama, memberikan bukti kebangkitannya. Tujuan yang kedua, memberi amanat agung kepada murid-muridnya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kenaikannya adalah nyata dan bukan hanya peristiwa spiritual. Jangan sampai kita terjebak dengan pandangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari iman Kristen. Tanpa itu, iman kita sia-sia. Saudara, jika Anda diberkati dengan pembahasan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semua banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Amin.